Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk anugerah Tuhan kepada setiap kami. Kami berdoa untuk sesi kami ini. Biarlah di dalam waktu yang singkat, Tuhan tanamkan pengertian yang sejati yang akan menjadi bekal kekuatan bagi setiap saudara kami untuk masuk ke dalam ladang pelayanan dengan berpatokan pada kebenaran firman Tuhan yang asli dan berpegang pada kebenaran firman Tuhan yang kekal. Terima kasih ya Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini saya akan bicara Alkitab dan Yesus, atau tentang firman yang F kecil sama firman yang F besar. Apa bedanya firman yang F kecil sama firman yang F besar? Nanti saya akan jelaskan. Nah, sekarang saya akan bicarakan tentang Alkitab. Alkitab adalah buku yang kalau kita lihat, ini buku yang hidup atau buku yang mati. Kalau buku kita mau tahu dia hidup atau tidak, bukan tulisannya bergerak-gerak, goyang-goyang. Kalau tulisan goyang, berarti mata silinder. Bukan Alkitabnya yang silinder ya. Dia goyang-goyang dari matanya, tidak pakai kacamata. Alkitab buku yang hidup atau buku yang mati. Untuk bisa mengetahui satu tulisan mengandung hidup di dalamnya atau mati, taunya dari kita baca berkali-kali di dalam waktu yang panjang, baca lagi. Kalau kitab itu, tulisan yang hidup, makin kita baca, makin kita dapat banyak. Tulisan yang tidak hidup seperti koran, makin kita baca, makin bosan. Adakah orang baca koran ulangi sampai 15 kali selama 3 bulan? Lalu di stabilo, siapapun dia, kecuali dia ada tugas skripsi, lalu dia clipping, dia gunting, dia simpan, itu pun tidak dia terus baca. Tidak ada orang baca koran, lalu stabilo, lalu dikasih keterangan. Kata ini pernah muncul di koran 2 minggu yang lalu. Ada? Kata ini berhubungan dengan artikel di halaman ketiga. Ada? Nggak ada, susah. Yang ada orang setelah dibaca, makin lama makin tidak laku, dan akhirnya jadi bungkus kaca. Lalu buku juga sama. Kita waktu membaca buku ini buku yang hidup atau yang mati. Buku yang hidup tidak perlu direvisi. Buku yang mati banyak kesalahan sehingga perlu direvisi. Semua buku-buku yang dijual di toko buku, kita kalau sudah baca, kita dapat ilmu di dalamnya. Lalu waktu kita sudah dapat ilmu di dalamnya, tunggu berapa tahun kemudian keluar revisinya, keluar yang lebih bagusnya, keluar pengkoreksiannya. Buku-buku seperti itu kita baca karena kita tertarik topiknya. Tapi buku itu tidak menarik untuk orang lain. Jadi kita lihat kalau buku ini laku, siapa yang beli? Dan apakah satu buku itu menjadi kebutuhan bagi semua orang? Buku yang mati, tulisan yang mati, tidak bisa menjadi kebutuhan bagi semua. Contoh, saya belajar ekonomi, saya belajar manajemen, saya belajar apa saja di dunia ilmu. Lalu saya bawa ilmu saya bawa sampai ke pedalaman. Ilmu saya tidak berguna. Saya belajar komputer, saya bawa ke pedalaman ilmu komputer saya. Sampai ke sana, listrik tidak ada, apa yang saya presentasi semua omong kosong. Kami masuk ke pedalaman, kami menemukan ada sekolah-sekolah yang ada bantuan komputer. Lalu di kantor kepala sekolah ada komputer baru. Waktu saya ketemu, saya kaget, kok Bapak ada komputer di sini? Saya keliling-keliling, kok tidak pernah ada komputer. Oh, kami dapat bantuan komputer. Bagus ya? Lalu saya tanya, Bapak dapat bantuan komputer, lalu yang ngajarin Bapak pakai siapa? Nah, ini masalahnya. Komputer sudah dikasih, tapi sini tidak ada listrik.
Jadi percuma dong, nggak nyala dong. Nah, sekarang saya belajarin komputer, saya pakai sampai ke pedalaman, lalu sampai ke sana, ilmu saya tidak laku di sini. Berarti yang saya pelajari hanya berguna untuk saya dan orang yang tertarik di bidang itu. Buku yang hidup, semua orang membutuhkan. Buah, semua orang membutuhkan. Lalu air, semua orang membutuhkan. Jikalau ada satu barang yang hanya sekelompok orang kecil yang membutuhkan, berarti barang itu adalah barang yang bersifat lokal. Nah, sekarang saya kembali ke sini. Waktu kita membaca Alkitab, Alkitab buku yang hidup atau yang mati, gampang kita cek. Pertama, waktu kita baca, orang lain khotbahkan, satu kali dia khotbahkan. Kalau buku ini buku yang mati, kali kedua saya dengar khotbah yang sama dari hamba Tuhan yang lain, maka saya sudah tahu semua. Kali ketiga khotbah yang sama dari pendeta yang lain, saya sudah tahu semua. Tahu saja ngomong, karena buku ini buku yang mati. Tapi karena buku ini buku yang hidup, tulisan yang hidup, pendeta al-khotbah, saya dapat berkat Tuhan. Karena dia dalami dan Tuhan kasih pengertian kepada si A. Saya dengar lagi khotbah tema yang sama dari pendeta B, saya dapat lagi. Sudah dapat lagi, dengarkan lagi dari kecil, sudah dengar sampai dewasa dengar, sampai sudah mau mati, ada hamba Tuhan datang doakan kita, dia baca ayat itu, dia jelaskan, kita dapat lagi, padahal sudah mau mati. Buku yang hidup, buku yang tidak terbatas pengertian di dalam. Sekarang, di dalam dunia ini buku mana yang seperti itu? Tidak ada. Satu persatu semua akan konversi. Coba cari. Buku yang dulu kita pakai di SD sudah tidak dipakai. Dulu buku yang saya pakai di universitas sudah tidak dipakai. Satu persatu sudah tidak dipakai. Handphone baru benar, tahun depan sudah versi baru. Betul? 20 tahun lagi, saudara bangga dengan handphone lama. Orangnya di zaman dahulu. Terus ganti. Berarti tidak pernah ada kesempurnaan. Alkitab tidak pernah ganti versi. Alkitab ceritanya tidak pernah ada revisi. Kalian pernah dengar pendeta khotbah ada revisi? Saudara sekalian, ternyata penemuan baru yang diselamatkan dibaca 9 orang. Kalian? Saudara-saudara, ternyata Daud waktu bunuh Goliat tidak pakai batu, dia pakai panah. Tidak ada, dari dulu itu saja, betul kan? Mestinya kita baca puasa dong, tapi pakai baca dijelaskan karena dia bersifat baik. Lalu perhatikan, buku ini, Alkitab ini, kalau dia adalah buku yang mati, kita waktu bicarakan tidak akan menggugah orang, apalagi membawa orang datang kepada Tuhan. Contoh, sekarang saya presentasi tentang ekonomi. Jadi, saya presentasi statistik, saya presentasi ilmu kimia, saya presentasi apa saja. Setelah presentasi selesai, sekarang saatnya semua kita tutup mata. Siapa yang mau datang kepada Tuhan, minta ampun dosa, minta kekuatan daripada Tuhan. Semua yang dengar langsung bilang, ini hamba Tuhan atau ini spesifik. Bicara ekonomi, suruh kita kembali ke Tuhan. Bicara matematika, suruh kita bertobat dari dosa. Ada hubungan. Lalu perhatikan, kita waktu baca Alkitab, kita khotbahkan Alkitab. Firman Tuhan yang hidup menghidupkan orang yang mendengar. Maka kita lihat kuasa firman itu hidup adanya. Maka kitab suci berbeda dengan semua buku apapun di dalam dunia. Dan kitab suci satu-satunya buku yang mencatat awal mulainya sejarah manusia dan diakhiri dengan nanti akhir dari sejarah manusia bagaimana. Sekarang, siapa yang bisa menulis buku menceritakan awal sejarah? Kasih tahu saya. Saya kalau tulis buku, saya hanya bisa tulis biografi masa lalu saya. Saya tidak bisa tulis biografi kakek dari kakek. Saya nggak ada data. Tapi heran, penulis kitab suci, contoh Musa, dia tahu ya cerita ya. Waktu itu dia sudah ada belum? Kok bisa tahu ya? Kok dia bisa tahu ya cerita-cerita di zaman dulu? Kok tahu? Yang lebih heran, kok tahu ya cerita di Taman Eden? Kok tahu ya ada Adam? Kok tahu ya ada Hawa? Di sini kita melihat
manusia tidak mungkin bisa menerobos, mengerti sejarah sebelum dia. Tetapi yang adalah Tuhan yang mengerti sejarah, yang saksi mata sejarah, dialah yang bisa menceritakan tentang sejarah yang ada. Maka firman Tuhan ini pasti bukan karangan manusia. Musa terbatas mengetahui sejarah nenek moyang. Maka kita lihat bagaimanakah cerita itu bisa jadi benar jikalau bukan Tuhan yang katakan, itu tidak mungkin. Nah, sekarang saudara perhatikan, setan sekarang mengambil posisi Tuhan di dalam menceritakan sejarah yang tidak diketahui oleh manusia. Contoh, di TV ada acara, misalnya ya, saya datang ke tempat ini misalnya ya, ternyata di sini ada setannya, misalnya ya, contoh ya, jangan sampai kalian malam ketakutan ya. Di sini ada setannya. Lalu acara itu datang, bisa tempat di tempat apa ya. Lalu segera datang, nanti dia pakai orang pengantar. Ternyata di sini ada satu sumur tua. Lalu pengantar itu kemasukan. Lalu orang pintar itu tanya, kamu namamu siapa? Maaf saya panggil, maksud saya tidak ganggu, saya mau minta petunjuk. Ngapain kau panggil-panggil saya, ganggu-ganggu saya lagi tidur. Ya, ini saja ya, makin mirip saya ya. Lalu ada keperluan apa panggil saya? Ini loh, kami tahu sejarah tempat ini. Kami tidak ada sumber, kami tidak tahu ceritanya. Bolehkah kau ceritakan sumur ini sejarahnya siapa yang buat? Oh, dulu di dalam peperangan ada satu raja, dia perintah kamu catat. Ini sejarah yang belum pernah terungkap. Sumur itu dibuat ini. Bolehkah saya tahu dulu pembuatannya memerlukan berapa lama, gitu ya? Untuk berapa lama saya kurang tahu. Tapi saya punya teman, dia tahu. Siapa namanya? Oke, setelah tanya semua, terima kasih buat petunjuknya. Silakan kamu bisa kembali. Sadar. Lalu sekarang pengantara ini kesurupan takut. Ada apa panggil saya? Saya penunggu di tempat ini. Saya dapat referensi namamu dari Karis. Ada apa panggil saya? Katanya kamu mengetahui sejarah. Saya tahu sejarah ini. Tak ada peristiwa yang terjadi yang kami pengen tahu. Berapa lama pendirian sumur tua ini? Dulu waktu dibangun memang makan waktu yang sangat panjang. Buat sebentar lalu ditutup lagi karena ada peperangan gitu ya. Sekarang saya tanya, bolehkah mencari sejarah pakai peramal kayak begitu, pakai kuasa kegelapan kayak begitu? Meskipun yang dia ceritakan benar, tapi itu semua minta petunjuk kepada setan. Setan tahu tidak tentang sejarah masa lalu? Tahu tidak? Dia tahu. Setan baca Alkitab. Oh, rajin dia. Setan rajin ke gereja. Oh, rajin. Di mana firman Tuhan dikhotbahkan, dia di situ kan, kerjanya kan curi firman toh. Waktu Musa tulis-tulis, dia di samping enggak? Dia baca tahu, dia tahu kan? Waktu Musa bicara, demikianlah firman Tuhan. Setan dengar enggak? Oh, setan dengar semua. Jadi perhatikan, setan mengetahui seluruh ayat Alkitab dan setan tahu sejarah masa lalu. Tapi setan tidak maha tahu untuk waktu yang di depan. Tahu dari mana? Nanti setelah kita bicarakan ini, waktu kita bicara tentang firman, saudara akan mengagumi firman ini. Ini masih satu poin tentang firman, tentang Alkitab ini. Sekarang saya kembali. Setan mengetahui masa lalu. Setan tidak maha tahu untuk masa depan. Tahu dari mana? Tahu dari cerita Ayub. Bukankah engkau memagari hidupnya, maka hidupnya enak-enak ya? Oke, coba izinkan aku kerjain sekarang. Oke, lu mau kerjain silakan. Lalu setan keluarkan satu kalimat. Kalau aku kerjain dia, maka Ayub akan mengutuki engkau. Ini kalimat prediksi dari setan. Terjadi tidak?
Malah Ayub berkata, Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Doksologi dia. Di sini setan kebobolan. Sok tahu dia. Lalu dia kira, oh pasti nanti dia akan mengkutik engkau. Ternyata istri Ayub yang berkata, kau masih bertekun kepada Tuhan, kutukilah Allahmu. Malah istrinya. Lihat ya, setan tidak mengetahui masa depan. Dan dia sok tahu masa depan berdasarkan masa yang lalu. Nah sekarang, masa lalu dia saksi sejarah. Kalau Tuhan tidak menceritakan sejarah masa lalu, kita cari masa lalu dari setan, kita gampang ditipu. Kenapa? Di dalam setan tidak ada kebenaran. Meskipun dia ceritakan semua itu kebenaran, di dalam dia ceritakan dengan kebenaran sejarah, di balik itu motivasinya akan mempengaruhi orang dan menipu banyak orang. Sehingga ada yang dia cerita benar, nanti dia pelesetkan satu sejarah yang salah, maka seluruh cerita menjadi rusak. Maka tidak ada penulis siapapun yang mengetahui sejarah masa lalu kecuali Tuhan. Maka Tuhan memakai nabi-nabi waktu menulis Alkitab. Mereka bisa menulis sejarah di baliknya, dan mereka bisa menulis apa yang terjadi sekarang, dan mereka bisa menulis apa yang akan terjadi ke depan. Dan yang ditulis tentang yang akan terjadi pasti 100% terjadi karena dari Tuhan. Dan sekarang kita kembali ke sini. Tidak ada buku manapun yang mencatat sejarah awal lalu sampai sejarah akhir. Dan tidak ada buku manapun yang bisa mencatat teliti luar biasa dengan penulis 40 orang, tetapi dengan zaman yang berbeda, isinya bisa sama tentang Tuhan Yesus. Hebat. Tuhan memakai orang-orang yang menulis Alkitab. Tuhan memakai mereka bukan seperti robot. Kalau robot berarti Tuhan dikte dia, Tuhan masukin program kata-kata sehingga mereka tinggal pindahkan dari kata-kata seperti mesin tik yang langsung ketik sendiri. Tapi mereka yang tulis, mereka adalah manusia ciptaan Tuhan. Maka dari tulisan mereka akan terdapat perbedaan kosakata yang dipakai oleh setiap penulis, sehingga Tuhan tidak mematikan ciri-ciri khasnya mereka. Lalu perhatikan, waktu Alkitab sudah selesai ditulis, kita melihat perjanjian lama duluan selesai, lalu nanti perjanjian baru selesai, kita melihat seluruh bagian-bagian terikat, terjalin satu dengan yang lain. Jikalau dia bukan firman yang hidup, maka kita korban tidak bisa lari dari PR ke PP, PR ke PR ke PR ke PR ke PR ke PP, PP ke PP, tidak bisa lari sini, lari sana, lari sini, lari sana. Di sini kita lihat buku ini seperti satu anatomi yang berhubungan, ada jaring-jaring, ada urat-urat, ada nadi-nadi yang menghubungkan. Tubuh kita kenapa bisa gerak? Karena ada yang menghubungkan semuanya. Alkitab ada yang menghubungkan, cuma tidak terlihat itu urat-uratnya. Urat-uratnya terlihat secara rohani. Oleh siapa? Oleh orang yang Tuhan celikkan mata rohaninya. Oleh sebab itu, waktu kita baca Alkitab, kita mesti minta roh kebenaran membukakan pikiran kita untuk kita mengerti waktu roh kebenaran atau Roh Kudus waktu mengajukan kitab suci, dia mau orang mengerti apa pada waktu itu. Sehingga waktu kita membaca, kita mau mendapatkan pengertian yang awal waktu tulisan ini ditulis. Roh Kudus waktu mengajukan ini, penulis waktu tulis, kira-kira penerima utama, penerima pertama, mereka konteksnya seperti apa? Kalau saya di zaman ini saya tidak ngerti, Tuhan beri aku pengertian, tapi tidak lari ke mistik seperti cari orang kesurupan, tanyain gimana sih kita. Maka di sini Roh akan memimpin kita mengerti. Waktu Roh Kudus memimpin kita mengerti, Roh Kudus memakai orang-orang lain yang sebelum kita hidup mereka sudah berumur, sudah setia. Roh Kudus beri dia pencerahan. Misalnya ya, kamu namanya siapa? Simon.
Roh Kudus kasih pencerahan kepada Simon untuk bagian tertentu. Waktu dia khotbah, dia dapatkan berkat baru waktu dia persiapan. Lalu orang dengar, orang dapatkan. Lalu karena Simon seorang yang suka tulis buku, dia bukukan. Setelah 100 tahun kemudian, dia sudah mati, tapi bukunya masih dicetak. Lalu kita yang dapat bukunya, waktu kita baca, kita mendapatkan pengertian yang dia pernah sampaikan. Sehingga kita mendapatkan berkat dari Roh Kudus yang pernah beri dia berkat pengertian. Sekarang saya dapatkan. Setelah dapatkan, Roh Kudus memberikan saya pengertian yang lain yang dulu Simon tidak dapatkan. Apa maksudnya? Itu nanti yang disebut iman kita semakin bertumbuh di dalam pengertian akan firman Tuhan. Maka saudara mesti rajin dan senang dengarkan firman Tuhan dari semua dosen-dosen yang mengajar, untuk kalian mengetahui pergumulan dosen ini waktu mempelajari bagian ini, dia dapatnya apa, sehingga saya dapat berkat dari yang dia sudah dapatkan apa. Nanti dosen lain ngajar, doktrin Allah diajarkan oleh 3 dosen di dalam 3 periode waktu, tapi yang lain-lain waktu ngajar kita dapatkan yang baru. Amin. Maka setelah doktrin Allah dapat nilai, jangan berhenti ambil kelas doktrin Allah, terus dengarkan. Karena doktrin Allah tidak bisa dimengerti hanya 1 kali tema kuliah. Sekarang kita kembali ke Alkitab. Nah, sudah lihat ya, Alkitab ini adalah buku yang hidup, yang bersifat organik, yang menghubungkan ayat demi ayat, dan semuanya ini nyambung. Masalahnya, saya kok tidak menemukan nyambungnya. Saya tidak percaya tidak ada orang yang menemukan nyambungnya sama sekali. Simon mungkin temukan nyambungnya berapa bagian. Semua yang lain temukan nyambungnya berapa bagian. Nanti makin tahun makin belajar, nyambungnya makin banyak. Nanti kalian masuk ke lapangan pelayanan, wah tergabunglah ayat itu sama ayat ini. Ternyata link semua, makin banyak link, makin matang saudara nanti sampaikan firman Tuhan. Amin. Karena dia bersifat organik. Oleh sebab itu kalian mesti minta kekuatan Tuhan untuk dapatkan dia punya jalur. Ini kemana Tuhan, ini kemana, ini kemana, ini kemana. Sekarang saya kasih contoh. Kami pertama kali ke Merauke, kami bingung. Mandala ini banyak gang-gang. Kami ini belum bisa nyambung semua. Tapi kalau kalian sudah lama di sini, ayo kita pergi ke satu warung. Kalian bilang, ini salah. Lewat gang, sampai di otak kalian sudah nyambung semua. Warung ini, jalan ini, biang ini, belok ini, lubang ini, semua nyambung. Itu fotokopi ini, warung, toko ini, di otak kalian nyambung, Pak. Tapi awalnya kan nggak nyambung, Pak. Coba kalian sampai ke asrama, tidak pernah keluar. Lalu bagaimana lingkar jalan Mandala, terus ke sini, tidak pernah muncul, karena tidak pernah keluar. Sama, kalian belajar di sini, kalian dapat link. Dosen kaitkan ayat ini, baca pasal ini, tuh ada penulisnya. Tapi selama kalian tidak terjun ke lapangan, kalian belum ikuti jalan yang dosennya katakan, kalian tidak akan dapatkan pengertian secara contoh. Maka itu gunanya ladang pelayanan ini. Nah, sekarang kita kembali. Nanti di ladang pelayanan kalian semakin link. Tapi waktu semakin link, kalian mulai merasa kering. Karena sudah jauh dari teman, dosen sudah tidak ada, setiap hari lihat pohon kelapa, otak sudah buntu, linknya sudah buntu. Maka kalian perlu terus diisi. Datang ke kota, ada kebahagiaan itu, dengarkan lagi, sehingga terus diisi, sehingga nanti disemelih. Oke? Nah, lihat, Alkitab semuanya ini bicara satu tokoh, dan semua penulis isinya sama. Dari Kejadian, bukan setiap ayat tulis Yesus ayat ketiga, Yesus tidak. Dia tulis semua ini, saudara mesti tangkap dia punya benang merah. Benang merah ini sedang mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Tapi ini jalan utama, jalan protokolnya tentang Yesus. Nanti dia akan mampir bicara sesuatu. Lalu waktu bicara sesuatu,
sudah pergi jauh, nanti dia akan balik lagi ke jalan protokol. Semua jalan kecil adalah pecahan dari jalan protokol untuk menuju ke jalan protokol yang lain. Tidak ada pecahan dari protokol yang akhirnya tidak tahu menuju kemana, dia sendiri nggak tahu, lalu menuju ke satu tempat yang tidak ada manusia. Setiap kali pecahan jalan mau dibuat, pasti ada sasaran mau menuju kemana. Dan waktu sudah menuju ke tempat yang jauh, nanti seolah-olah buntu di situ. Nanti pengaturan dari jasa marga akan mengatur kelak menghubungkan bagian itu dengan titik protokol yang lain, sehingga semua akan kembali. Maka kalau kita naik sepeda motor nyasar, kita tidak usah khawatir, sudah di jalan kecil, tidak usah khawatir, kembali ke jalan utama yang besar, pasti tidak kita sesat. Amin. Sama waktu kita baca Alkitab, waduh, Bani ini banyak benar orangnya, aduh, sudah sampai kemana nih, sudah sampai ke Sidon, aduh, sudah sampai kemana-mana, aduh, kita sudah masuk ke cabang-cabang. Nah, waktu kita sudah masuk ke cabang-cabang, kita sudah bingung, karena baru pertama baca, udah, nggak usah bingung, kembali ke jalan protokolnya. Ini sedang mau bicara dengan apa? Kitab Kejadian bicara apa? Kitab Keluaran bicara apa? Kitab Bilangan bicara apa? Nah, kembali ke jalan protokol, maka kita tidak tersesat. Sekarang saya akan simpulkan sederhana dengan protokol. Di dalam tulisan Musa, kita melihat jalan protokolnya itu adalah Yesus. Di dalam bagian apa? Di dalam Kejadian pasal 3 ke 15 ini sudah bicara permulaan titik untuk nanti menantikan kelahiran seorang yang disebut keturunan perempuan. Keturunan perempuan akan meremukkan kepala. Keturunan perempuan ini adalah Yesus. Jadi Kejadian 3:15 sudah menuturkan akan lahir Yesus. Oleh sebab itu, seluruh PR akan menelusuri silsilah lahirkan siapa, khususnya yang nanti akan melahirkan Yesus. Maka kita lihat Adam Hawa, silsilahnya perlu melewati siapa? Melewati si Set, karena Habel dibunuh, yang Kain di stop. Kain nanti melahirkan ada Tubal, Kain yang lain-lain, lalu stop di situ. Karena bukan jalur Mesias. Yang Set dijelaskan turun. Ada Henok turun lagi di Kejadian pasal 5, turun sampai ke Nuh, karena itu nanti jalur Mesias akan lahir. Lalu itu jalan protokolnya. Waktu bicara Nuh, ada Erla, ada Sem Ham Yafet. Waktu Sem Ham Yafet itu 3 cabang. Tapi dari satu Nuh, satu jalan protokol, keluar 3 cabang. Dan 3 cabang ini jalan protokolnya melalui Sem, Ham, atau Yafet. Ternyata jalan protokolnya sekarang nyambungnya ke Sem. Nanti dari jalur Sem, jalan protokolnya kemana? Ternyata nanti via Tera. Tera ada anak yang namanya Abram, ada Nahor, ada Haran. Lalu jalan protokol lewat siapa? Haran sudah mati duluan. Nanti Haran sudah mati, Nahor bagaimana? Ternyata jalan protokolnya melalui Abram. Berarti lihat, dari zaman Adam dan Hawa, nanti akan turun melalui Yerusalem, nanti turun ke Henok, turun ke Nuh, turun lewat si Sem turun ke Tera turun ke Abraham turun ke Ishak turun ke Yakub turun sampai ke Musa tentang pembebasan bangsa Israel. Lihat, waktu sudah sampai ke Yakub, lalu dia cerita Lewi. Kenapa bangsa Israel berdua ini cabangnya, ini protokol baru, ini cabang-cabangnya. Lalu apa? Pembebasan itu apa? Untuk menuju ke tanah perjanjian. Lalu setelah itu perhatikan, nanti anak Yakub ada yang Yehuda. Yesus turunnya dari Yehuda, maka Yehuda nanti disorot. Tapi waktu Musa disorot, karena Musa akan turunkan, akan dipakai buat turunan Taurat. Lalu protokol utama kristologinya itu nanti turun dari Yehuda. Nanti dari Yehuda turun ada Daud memegang kerajaan. Lalu nanti Kristus harus turun dari Daud. Nah, itu semua jalan protokol utama. Nanti waktu sudah bicara Musa, lalu sambung ke Yosua, masuk ke tanah perjanjian. Waktu masuk ke tanah perjanjian, ada raja yang memerintah. Kembali ke protokol, siapa? Daud memerintah di mana? Di Yerusalem.
Yerusalem itu di mana? Di tanah Kanaan. Kenapa ada tanah Kanaan? Itu dari zaman Musa, bawa dari Mesir keliling padang gurun. Dia bawa kembali ke jalan protokol, lalu ketemu Daud di situ, Daud menjadi raja di Yerusalem. Lalu nanti Yerusalem mencari satu titik sentral di situ. Lalu nanti sampai ke zaman Tuhan Yesus. Yesus pergi pelayanan, mampir sini, mampir desa, mampir kota. Nanti jalan protokolnya dia akan menuju ke Yerusalem. Maka saudara bangsa kita Lukas akan muncul kalimat begini, dalam perjalanannya ke Yerusalem, dia akan menuju ke jalan protokol. Yerusalem ada di tanah Kanaan, ada di tanah perjanjian, dan Yesus akan lakukan hal besar di tanah Kanaan. Kenapa seluruh keturunan Yakub harus kembali ke tanah Kanaan? Karena di tanah Kanaan itulah akan ada peristiwa yang sangat besar, dan peristiwa yang sangat besar adalah kematian anak domba Allah. Sekaligus kebangkitan Kristus akan terjadi di sini. Maka kita lihat kota yang terus disebut, nanti ujungnya harus menuju ke tanah. Lalu Yesus yang akan dilahirkan harus lahir. Maka sampai kepada Injil Matius, waktu Yesus sudah lahir melalui Maria, selesailah seluruh silsilah. Di PB tidak ada silsilah lagi. Coba baca, kenapa? Karena benang merahnya sudah sampai ke Yesus. Maka kalau sudah sampai ke Yesus yang lahir, silsilah tidak perlu lagi. Sekarang semua mata melihat ke Yesus. Setelah Yesus naik ke surga, ada rasul-rasul yang tinggal. Maka rasul-rasul semua memfokuskan Yesus yang pernah mereka dengar, Yesus yang mereka pernah raba, Yesus yang mereka pernah saksikan. Itu yang mereka beritakan. Lalu mereka terus melayani, terus memfokuskan, melanjutkan berita yang Yesus pernah sampaikan. Sekarang berita itu dibawa sampai ke ujung bumi. Kenapa? Karena kelak Yesus datang akan menghakimi seluruh bumi. Maka berita Yesus harus cepat tersebar di seluruh bumi. Maka kita lihat setelah Yesus naik ke surga, rasul-rasul pergi memberitakan Injil, masuk ke kota-kota, ke desa, ke tempat yang jauh. Itu semua menuju kepada penantian, kepada eskatologis, yaitu Kristus akan datang kali kedua. Kristus akan datang kali kedua, maka semua orang sudah dengarkan Injil akan ketemu kembali kepada Tuhan. Jadi semua berfokus kembali kepada Kristus, bahwa mereka kembali kepada gembala jiwa yang sejati. Itu muncul di dalam kitab Petrus. Gembalakanlah domba-dombaku, yang Petrus pernah dengar waktu Yesus pernah panggil dia, apakah kau mengasihi aku? Ya, aku mengasihi, gembalakanlah domba-dombaku. Kalimat itu didengar, dimengerti oleh Petrus sampai masa tua. Waktu dia tulis Petrus, dia ingatkan perintah Tuhan, gembalakanlah domba-domba, bahwa mereka kembali kepada gembala jiwa mereka, yaitu Kristus. Jadi sejak kejadian sampai wahyu tentang Kristus, maka kita wahyu kita melihat kemenangan Kristus yang final itu akan dinyatakan melalui kedatangan kali kedua. Di situ hari malam tidak ada lagi kesempatan. Selama hari masih siang, itu artinya apa? Selama masih ada kesempatan. Begitu kesempatan sudah tidak ada, itu namanya hari sudah. Sekarang Alkitab firman Tuhan, Alkitab bukan Tuhan. Tuhan pasti melampaui perkataan firman yang ditulis. Saya pasti melampaui buku yang saya hasilkan. Otak saya isinya pasti lebih banyak. Bayangkan, kita baca Alkitab saja tidak habis-habis pengertiannya. Terus setiap hari dapat baru, apalagi ketemu Tuhan yang asli. Bosan gak? Dulu saya pernah pikir, kalau kita ketemu dulu 2500 tahun, sekamar lagi, bosan gak? Ayo, yang sesama asrama, kalian mulai bosan di bulan berapa sama teman? Gak ada berita lagi kan? Bolak-balik kucingnya dulu sakit, dia menjadi kontrak pajak berkali-kali. Berita yang disampaikan sudah hafal semua, neneknya, namanya siapa sudah, beritanya sudah usah. Paling sekarang gimana? Masih sakit perut?
atau studi kita ada pembicaraan. Karena nggak menarik. Saya pernah bayangin begini, nanti kalau kita mati, kita akan ke surga. Lalu asumsi, di surga itu kita pakai hitungan tahun, supaya kita bisa bayar. Seandainya saya sudah sama Tuhan 1 juta tahun, saya masih bosan kan? Kita bersama dengan manusia 1 juta hari, bosan nggak? Karena manusia terbatas, tidak ada satu yang bisa digali lagi, betul nggak? Kita bersama dengan Tuhan 1 juta tahun, bosan nggak? Wah, kalau bisa bosan, kita masuk surga sangat kasihan, karena tidak bisa kemana-mana lagi. Selama-lamanya di surga bosan. Maka waktu kita lihat Alkitab, kalimat Tuhan yang ditulis, kita baca dapat pengertian dari zaman Musa sampai zaman hari ini. Pengertian tak pernah habis-habis. Ini masih tulisan, ini masih bagian kecil dari Tuhan itu sendiri. Maka waktu ketemu Tuhan, kalau dihitung tahun berapa lama kita ketemu, tetap tidak pernah akan bosan, karena Tuhan sumber dari segala kebenaran. Amin. Amin. Maka di surga nanti pasti kita tidak menyesal, pasti tidak bosan. Amin. Karena dari tulisan Tuhan yang memakai nabi-nabi, rasul-rasul, kita sudah melihat Tuhan itu tidak terbatas. Oke. Nah, sekarang saya akan kaitkan tentang Yesus. Yesus tidak terbatas. Yohanes Pembaptis mengatakan, Dia telah ada sebelum aku ada. Lihat, Yesus sama Alkitab ini menjadi fondasinya gereja. Alkitab, PLPB, fondasi gereja. Kristus menjadi fondasi gereja. Kenapa dua ini harus menjadi fondasi gereja? Karena Yesus pernah berkata, aku akan mendirikan jemaatku, alam maut tidak akan menguasainya. Kalau kita punya gereja, fondasinya bukan yang kekal, maka alam maut akan menguasainya. Alkitab ini firman yang kekal. Semuanya akan berlalu, firman Tuhan tidak berlalu. Oleh sebab itu, kalau kita punya gereja, fondasinya bukan Alkitab, bukan yang kekal, alam maut akan menguasai. Maka kitab suci harus menjadi fondasi di dalam gereja, dan gereja harus mentafsirkan, mengkhotbahkan kitab suci, karena itu firman yang kekal. Kalau gereja tafsirkan kitab suci yang sejati, maka alam maut tidak akan menguasainya. Amin. Meskipun gedungnya hancur, umat Tuhan akan bergabung kembali lalu mendirikan gereja yang fisik. Waktu gereja fisik belum ada, umat Tuhan yang bertobat karena kitab suci yang diberitakan, Injil Tuhan sejati diberitakan, mereka akan menjadi fondasi penting dan alam maut tidak akan menguasai mereka. Amin. Dan Kristus harus jadi fondasi gereja, karena Kristus adalah yang kekal. Maka kita lihat fondasi gereja harus Alkitab. Alkitab PL dan PB. PL dan PB bicara tentang Tuhan Yesus. Maka kekuatan gereja double di atas kitab suci PL dan PB, dan di atas fondasi Kristus, gereja baru. Maka gereja ciri-cirinya salib digantung paling atas. Kalian pernah lihat salib ditaruh di lantai gereja? Selalu di atas, loh. Saya pernah lihat salib dari pendek di bawah pintu, atau taruh di pintu yang paling atas. Selalu di atas, loh. Kenapa salib harus di atas? Untuk menyatakan, orang kampung, lihatlah, rumah ini adalah gereja. Kenapa salib di atas? Rumah ini akan meninggikan salib Kristus. Di rumah ini Kristus akan dibicarakan. Kristus yang mana? Kristus yang mati di atas kayu salib. Yohanes Pembaptis tidak pernah membuat langkah, tapi apa yang dia katakan tentang Yesus sungguh. Contoh, misalnya ini adalah gereja. Saudara gembala sikap, khotbah. Setelah 2 tahun kalian melayani, saya Simon, sudah 2 tahun melayani. Simon pindah ke gunung yang lain. Nanti orang lain lewat. Di sini Simon pernah bicara tentang Yesus, dan apa yang dia bicarakan
orang naik sepeda lewat lagi. Dulu di sinilah saya dengar khotbah tentang, misalnya tentang Yesus di tema apa, dan dia khotbahkan. Kita nggak ada lagi, kita diingat karena kita bicarakan Yesus. Wah, itu sukacita besar. Jangan sampai di sinilah dulu Simon curi uang saya. Wow, panjang sekali kita ya. Oke, sekarang kita kembali ke sini ya. Jadi Alkitab, lalu Kristus. Nah, sekarang saya akan masuk ke poin yang berikutnya. Firman yang huruf kecil sama firman yang huruf besar. Firman yang huruf kecil adalah perkataan firman Tuhan yang tidak berpribadi. Contoh, Tuhan berfirman. Itu F-nya berbesar atau berbesar? Kalau pakai penjelasannya, Tuhan berkata, kan? Tuhan berfirman. Firman yang disebut itu huruf kecil. Firman itu tidak berpribadi, karena itu perkataan. Jelas ya? Itu kalimat. Jelas ya? Saya berkata-kata. Maka F kecil beda sama F besar. F besar firman yang berpribadi. Sekarang saya ajak untuk lihat Yohanes pasal yang pertama. Perhatikan firman F kecil sama firman F besar. Kita perhatikan di sini. Nanti saya akan jelaskan terang P kecil sama terang P besar. Yohanes pasal yang pertama. Ayat pertama, pada mulanya adalah firman. Firman ini nanti bicara tentang Yesus, Yesus yang berpribadi. Tapi F kecil ini perkataan firman. Kalau buku beda sama saya. Ini buku hasil tulisan saya. Maka F kecil firman yang F kecil sama dengan Allah tidak. Tapi firman yang F besar ini cuma satu. Firman yang F kecil bisa banyak. Allah berfirman di Gunung Sinai, Allah berfirman di mimpi, Allah berfirman banyak. Firman-firman F. Tapi kalau firman yang berpribadi itu hanya satu. Firman adalah Allah. Jelas ya? Oke, sekarang kita kembali ke Yohanes pasal yang pertama. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Jadi firman ini pencipta. Tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah terjadi. Dalam Dia ada hidup. Hidup adalah terang manusia. Lalu perhatikan, terang itu bercahaya di kegelapan dan kegelapan tidak menguasai. Oke, sekarang saya akan jelaskan begitu. Yesus adalah terang dunia. Terang dunia untuk Yesus, T-nya harus besar. Karena ini mengacu kepada pribadi Yesus yang adalah terang. Yesus tidak berkata, aku akan menjatuh. Sehingga perlu proses. Yesus berkata, aku adalah. Allah adalah kasih. Bukan Allah menjadi kasih adanya. Beda ya. Kita bukan terang. Kita sekarang bisa menjadi terang. Karena dirubah oleh Tuhan. Kristus tidak menjadi terang. Karena Kristus adalah terang. Maka kalau bicara terang dunia yang ditujukan ke Yesus, T-nya mesti harus besar. Karena Yesus adalah terang. Lalu karena Yesus adalah terang, maka Dia yang akan menerangi. Maka semua orang yang diterangi hatinya, dia nanti akan disebut terang. Nah ini menarik. Perhatikan di sini. Jadi F kecil sama F besar. F besar ini bicara tentang Yesus, ini bicara tentang Tuhan yang berpribadi. Dan F besar ini adalah terang yang huruf besar. Dan terang yang huruf besar akan menerangi hati manusia. Lalu perhatikan, waktu dia menerangi hati manusia, manusia itu hatinya kotor, hatinya busuk, hatinya jauh dari Tuhan. Dan kita disebut anak kegelapan. Gelap atau hitam itu bukan warna. Di dalam ilmu mereka mengatakan hitam bukan warna. Kenapa disebut hitam? Kalau kita pakai baju hitam sama pakai baju putih, sama-sama
kita berdiri di lapangan dengan sinar matahari yang panasnya sama, lebih panas kita rasakan waktu pakai baju hitam atau pakai baju hitam. Kenapa hitam lebih panas? Karena hitam terima sinar, dia simpan semua. Maka hitam bukan warna. Hitam tidak memantulkan warna, maka dia berwarna. Kenapa ini bisa disebut merah? Karena sinar, satu sinar mengandung 7 warna. Warna apa? Warna pelangi. Pelangi itu dari satu sinar. Di dalam penemuan mereka pakai sinar satu lampu senter, lalu pecahkan dengan prisma, keluar 7 warna. Jadi satu sinar putih, waktu dipecahkan dengan prisma, keluar 7 warna. Lalu kalau saya dapat sinar, lalu saya akan serap warna yang bukan ada di warna saya. Warna saya warna biru, saya serap warna lain, warna birunya saya pantulkan. Maka terlihatlah ini warna biru. Lalu heran, warna merah juga sama, dia serap yang lain, dia hanya pantulkan punya dia. Tapi satu-satunya warna yang tidak pernah menyerap, tapi pantulkan semua, itulah warna putih. Jadi satu sinar putih datang, sinar ke baju, pantulkan semua, maka kita lihat ini baju. Maka putih selalu diibaratkan dengan bersih, suci. Kotor, dosa selalu gelap, betul ya? Nah lihat, saya adalah orang gelap, saya adalah orang berdosa. Saya waktu diterangi oleh sinar, saya tetap keluarnya hitam. Kalau sinar itu sinar biasa, maka saya disinari kayak apapun, lampu 5000 watt sinari aku tetap hitam, di dalam hatiku tetap kotor, tidak bisa bersihkan aku. Maka yang bisa membersihkan hati saya yang pernah dengan kegelapan, dia mesti terang yang bukan ciptaan manusia, tapi terang yang sesungguhnya. Maka Alkitab katakan terang yang sesungguhnya telah datang ke dalam dunia, tapi dunia menolak ia, karena dunia di dalam kegelapan. Lalu kita kenapa bisa menjadi anak-anak terang? Karena kita dirubah oleh Tuhan, kita diselamatkan oleh Tuhan, dan kita harus memantulkan semua. Bukan simpan 5, pantulkan 2. Bukan simpan 6, pantulkan 1. 7 warna mesti dipantulkan. Maka di dalam Korintus dikatakan, kita mesti memancarkan, mesti mengeluarkan aroma Kristus. Tidak ada yang dikatakan aroma sepertujuh Kristus. Ada 7 warna di sepertujuh. Aroma 2/7, 3/7 dan aroma Kristus. Berarti pantulkan seperti bulan. Bulan tidak pernah disebut terang. Bulan terima terang. Matahari disebut sumber terang. Tapi sumber terang yang adalah ciptaan. Matahari punya terang tidak pernah mati. Sekarang gelap, oh matahari tidak bersinar. Tidak, dia bersinar di bagian bumi di bawah. Kita kena bayangannya, maka kita gelap. Tapi dia tetap nyala di bawah. Nanti besok pagi dia nyala, tempat yang lain jadi gelap. Oh, orang di situ bilang matahari sudah pensiun. Tidak, dia tetap nyala. Nah, matahari merupakan ciptaan Tuhan untuk kita mengingat ada terang yang sesungguhnya yang tidak pernah bisa dikalahkan oleh kegelapan. Heran kalau saudara perhatikan terang sama gelap, ini misteri sekali. Contoh, ruangan ini kita matikan lampunya, kegelapan ruangan ini berapa kali berapa? 5x5 misalnya, gelap sekali. Lalu mendadak saya ambil satu kunang-kunang yang atapnya nyala. Mestinya satu kunang-kunang yang lampunya kecil, dia akan kalah karena kegelapan keroyok dia toh. Tapi heran, semua yang namanya background gelap ketemu sedikit terang, terangnya menjadi semakin muncul. Maka orang lukis suka kasih background yang gelap supaya nanti kuningnya jadi muncul, birunya jadi muncul. Lalu sekarang misalnya ruangan ini semuanya terangnya luar biasa, lalu mendadak ada yang gelap lewat datang. Gelap itu tidak bisa mengalahkan yang terang. Heran,
Tapi kalau gelap, terang datang, muncul si terang. Kalau gelap, nggak bisa. Terang itu akan menerangi semua. Nah, lalu saudara perhatikan, satu warna putih, dia terima sinar, dia pantulkan semua. Maka Yesus berkata, kamu adalah terang, yaitu terang Kristus yang disinarkan ke kita dan kita pantulkan semua, sehingga orang lihat kita, dia lihat Kristus, bukan lihat sepertujuh Kristus. Amin. Maka kalau mereka lihat kita, lihat Kristus, wah puji Tuhan, saudara, kita adalah terang dunia. Lalu waktu kita mau menjadi terang, kita menjadi terang berdasarkan apa? Berdasarkan kita mengerti firman yang kecil. Kita membaca firman, kita mengerti firman, dan kita semakin dekat sama firman Tuhan, perkataan firman Tuhan, dan firman Tuhan yang besar. Maka Yesus tanya, kau mengasihi aku? Kalau kau mengasihi aku, turutilah perintahku. Perintahnya di mana? Firman yang kecil. Yesus mengatakan, kamu harus begitu. Itu perkataan kecil, firman. Kau mengasihi aku, mengasihi firman yang besar, turutilah perintahku. Terakhir, kita dikaitkan garam dunia dan terang dunia. Nah, ini menarik. Dari dulu saya pelajari temanya, pikir kenapa disebut garam dan terang. Saya akan kaitkan tentang komunitas. Sekarang ada contoh tentang ini ya. Ini gelas. Gelas ini isinya air. Saya mau membuat gelas ini menjadi isinya air yang asin. Saya masukin garam 1 butir. Bisa jadi asin? Gelasnya besar, airnya banyak. 1 butir. Bisa? Bisa. Tidak bisa. 1 gelas mau asin perlu ratusan, mungkin ribuan butir. Oke? Barulah gelas ini airnya jadi asin. Berarti butiran garam membutuhkan butiran garam yang lain. Kamu adalah garam dunia. Kita ini adalah yang memberikan komunitas untuk menggarami. Kita nggak bisa berdiri sendiri. Maka Alkitab katakan, kamu jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Karena kau kalau butiran sudah keluar, kau tidak bisa menjadi pengaruh besar. Kau harus gabung sama yang lain. Untuk apa? Untuk menjadi satu kekuatan untuk memenangkan lebih banyak. Lalu lihat, garam dunia ini bicara komunitas. Dan waktu sebut terang dunia, ini bicara komunitas. Dikaitkan dengan kota yang terletak di atas gunung. Tidak mungkin tersembunyi. Kenapa? Karena butiran-butiran lampu yang muncul yang begitu banyak. Orang dari jauh melihat itu kota. Kalau tempat yang gelap, kita tidak tahu ini gelap gunung atau bukan. Mendadak di atas ada 2 lampu. Itu orang cari kodok. Mendadak ada 1 lampu. Oh, itu menara. Tapi mendadak ada ribuan lampu-lampu kecil. Maka kita lihat kota terdapat di tengah kegelapan. Dan kota tidak mungkin tersembunyi meskipun gelapnya begitu luas, secara besarnya ruangan atau angkasa gelap, lalu kota kecil-kecil, lampu kecil, kota tidak mungkin tersembunyi. Kenapa? Karena komunitas terang bersatu akhirnya membentuk kota. Maka orang pergi ke luar negeri, kalau foto, siang hari dia foto, malamnya dia foto. Lebih bagus mana? Lebih bagus siang, karena siang ada terang, malam tidak ada lampu. Tapi kalau malam dia nyalakan lampu, nah waktu di foto, sana lampu 1, 2, 3, waktu di foto, indahnya luar biasa. Kenapa? Karena klik lampu yang kecil-kecil, karena membentuk jadi banyak, itu menjadi foto yang indah. Kita kalau foto tidak ada lampu gelap, semua jadi gelap. Tapi kalau malam ada butiran lampu yang nyala, foto kita jadi bagusnya luar biasa, betul nggak? Karena ada kita di situ, foto jadi jelek, gitu kan? Kalau tidak ada, bagusnya luar biasa. Maka
Kota tidak mungkin tersembunyi karena kamu adalah terang. Oke, bagaimana bisa dia terang? Mesti diterangi hatinya. Sudah diterangi hatinya, bagaimana bisa memancarkan semua? Firman harus diikuti. Kau mengasihi aku, turutilah semua perintah. Amin. Kalian kalau sudah pergi ke kampung-kampung melayani, kalian perlu komunitas orang-orang percaya. Lalu kalian perlu ada komunitas terang di situ. Waktu kiri kanan mulai menggenjot saudara karena orang-orang yang hidup yang gelap, kaki terang kalian bersatu di situ, kekuatan terang sangat besar. Amin. Maka kalian di tempat-tempat yang penuh dengan kegelapan jauh-jauh, kalian akan memancarkan. Oke, mari kita. Bapak dan Saudara, kami berterima kasih untuk apa yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Bersyukur untuk saudara-saudara kami yang Tuhan panggil untuk menjadi hamba Tuhan, yang kelak akan diutus ke tempat-tempat yang jauh. Tuhan ingatkan mereka yang sudah diterangi hatinya, mereka terus harus memancarkan terang kemuliaan Tuhan. Dan dimanapun mereka berada, di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah dunia orang mistik, Tuhan menyertai mereka. Mereka terus akan memancarkan terang yang menyala-nyala dari Tuhan, dan Tuhan akan menyertai mereka. Kalau Tuhan berpihak pada mereka, kepada siapakah kami harus takut? Kalau Tuhan sudah berpihak pada umat Tuhan, maka dunia kegelapan hanya akan mengakui umat Tuhan dijaga oleh. Seperti firman berkata, karena Tuhan memberkati Yusuf. Di dalam zaman Daniel, karena Tuhan memberkati Daniel. Demikian juga nanti kami rindu ya Tuhan. Tuhan berikan kepada mereka panggilan yang sejati. Lebih mulia menjadi hambanya Tuhan daripada hambanya manusia ataupun hamba uang. Meskipun mereka hidup miskin, tapi Tuhan berikan sukacita karena Tuhan menjaga hamba-hambanya. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.